Akhirnya, gue bisa punya PlayStation Portable buat main FIFA 23 di mana aja ya. Walaupun ya ini PlayStation Portable-nya agak gendut sih ya, kayak pakai steroid gitu. Yo, what's up guys, welcome back to Best in Rotek YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, yang tadi kalian lihat ini adalah sebuah handheld gaming PC lagi, tapi dari brand yang berbeda, yaitu namanya GPD Win 4. Mungkin buat teman-teman yang ngikutin dunia PC atau laptop-laptop kecil itu udah cukup familiar sama GPD ya, karena mereka memang salah satu brand yang konsisten banget bikin PC atau bikin laptop-laptop dengan ukuran yang sangat kecil. Nah, untuk GPD Win sendiri ini udah masuk seri yang keempat ya, dan ini gue kemarin ikut crowdfunding di Indiegogo. Jadi gue beli sendiri bisa dibilang, dan gue udah pakai ini kurang lebih bareng kemarin sama Aya Neo Air Plus yang kita juga udah bahas. Tapi ini menurut gue masih lebih oke, walaupun ada lumayan banyak masalah. Nah, kita share aja review lengkapnya di video ini. Langsung aja kita mulai dari yang pertama, kita bahas dari segi desainnya dulu. Oke, kalau kalian bisa lihat ya, secara bentuk pastinya ini niruin PSP banget. Gue sendiri nggak pernah punya PSP sebelum-sebelumnya, jadi gue juga kayak, oh iya begini ternyata ya punya PSP ya. Walaupun ya ini pakai steroid ya, karena tebel banget ya, berotot banget, berasa berisi banget gitu, berbobot ya. Dan dari segi bentuk juga ini lebih kecil daripada Nintendo Switch, lebih kecil daripada Steam Deck, dan lebih kecil juga dibandingin sama Aya Neo Air Plus yang kemarin kita bahas ya. Fun fact, dia itu ukurannya sama dengan Nintendo Switch Lite, dan ini pakai case Switch Lite, dia tuh muat pas banget. Dan ini gue kemarin beli cuma 50 ribuan ya, pas banget ukurannya, bisa masuk ke dalam sini. Nah, yang killer daripada si handheld mini PC ini adalah seperti yang gue bilang, kalau kita pakai handheld mini PC berbasis Windows, dia itu butuh keyboard dan mouse. Dan di sini dia udah ada keyboardnya yang di slide ke atas gini ya. Jadi keyboardnya bisa bilang lengkap, QWERTY keypad, enak juga dipakainya. Plus satu lagi juga dia ada trackpad. Trackpadnya yang kayak ala-ala BlackBerry kayak gitu juga ya. Nah, dari segi tombol juga lengkap banget, ditambah ada bagian belakang nih ya, back trigger yang bisa kalian custom, walaupun gue sendiri belum custom sampai sekarang gitu, gue belum ngerti caranya gimana. Lanjut, untuk port USB banyak banget, dia ada USB ukuran biasa satu, ada 2 buah USB-C, satu di atas, satu di bawah ya. Yang USB-C atas ini bisa kompatibel dengan USB 4, bisa kompatibel sampai 40 gigabit per second, jadi cocok buat Thunderbolt dock ya, bisa kita masukin eGPU. Dan yang sisanya ini USB 3.2 Gen 2. Lalu lupa, dia juga ada fingerprint sensor, jadi kalian bisa masuk biometrics ya ke Windows 11 pakai fingerprint juga. So yes, in terms of design, memang kalau kita compare sedikit sama Aya Neo yang kemarin, Aya Neo masih berasa lebih premium sih. Kalau di sini GPD gue berasa agak sedikit kasar sih, tapi masih acceptable. Memang kayak build quality-nya ini menurut gue yang agak kurang optimal, kurang maksimal aja. Misalnya di L1R1 nih ya, dia ada lampu RGB, tapi kalau kalian lihat ya, yang bagian R1 ini lebih gelap guys, material si tombolnya ini dibandingkan sama yang kiri. Dan yang kiri kalau kalian lihat posisinya juga dia nggak sama gitu, kayak dia agak naik sedikit, mungkin pas pemasangannya kurang pakem gitu ya, jadi berasa agak kendor gitu build quality-nya. Nah, untuk layarnya juga ketika di slide gini, dia ada nggak seimbang di bagian kanannya ini ya, kalau kalian lihat space-nya, jadi kayak mesti digeser dikit ke bawah biar dia rata gitu, lurus. Jadi ya, dari segi finishing, dari segi build quality belum oke banget. Dan dari segi ergonomis, ini juga agak kurang, nanti kita bahas lengkap di bagian user experience aja. Tapi dia ada desain untuk grip, ya, handle yang bisa di 3D print. Mungkin bisa dicek aja di Tokopedia, bisa ngeprint mungkin di sana. Desainnya nanti gue taruh aja juga di bawah kalau kalian tertarik gitu. Oke, kita ngomongin ke performance-nya sekarang. Secara spesifikasi ini mirip sama yang kemarin Aya Neo Air Plus ya. Dia pakai APU AMD Ryzen 7 6800U dengan Radeon 680M graphics berbasis RDNA 2. RAM-nya 16GB LPDDR5, pakai SSD 512GB, bisa kalian pilih sebenarnya konfigurasinya, tapi dia ukurannya standar SSD-nya, jadi kita bisa upgrade sendiri. Dan ada juga slot buat micro SD UHS 1, bisa buat expandable storage-nya. Layarnya ini ukurannya 6 inci, Full HD, 16:9, 368 ppi ya, dan kompatibel sama 60 Hz, plus ada juga compatibility buat 45 Hz, tapi ada masalah di bagian Hz layarnya ini. Layarnya juga touchscreen dan udah pakai Corning Gorilla Glass 5. Plus dapat screen protector juga, tapi kita mesti pasang sendiri, dan ukurannya kayaknya nggak terlalu pas gitu sama layarnya. Untuk baterai dia 45 Wh ya, Wi-Fi 6, dan udah menggunakan Windows 11 Home Edition.
Oke, untuk gaming test, ini gua tes beberapa game, jujur aja langsung ya, berasa lebih optimal di GPD Win 4 dibandingkan sama di Aya Neo Air Plus. Mungkin karena unit Aya Neo kemarin itu masih prototype ya, jadi tuningannya masih belum maksimal. Sedangkan ini emang udah dijual massal dan udah ada dijual juga di Indonesia. Misalnya di FIFA 23 ya, di settingan Full HD, itu bisa sampai gameplaynya 60 fps, standar rapih ya. Tapi memang pas di cutscene, pas goal, itu bisa sampai drop 20-an. Tapi sangat playable, better daripada kemarin di Aya Neo Air Plus walaupun sama-sama pakai chip 6800U yang AMD ya. Untuk TDP 18 watt dan suara kipasnya ini lumayan kedengeran sih, tapi ketutup sama speaker yang kencang banget. Can he find the net? Well, tremendous block. Well, there are many who regard Bruno Fernandes as the complete footballer. Nah, berikut adalah perbandingan benchmark gaming antara Steam Deck versus GPD Win 4, di mana settingan grafisnya itu sama ya, kita turunin sedikit karena resolusi layar Steam Deck itu yang lebih rendah. Nah, untuk TDP sendiri, Steam Deck itu maksimumnya di 15 watt, sedangkan GPD Win 4 dengan AMD 6800U yang merupakan chip laptop itu bisa sampai 30 watt maksimum. Nah, di sini kita coba compare dari TDP sama 15 watt, dan Steam Deck di sini cuma unggul di satu game aja yang katanya memang lebih optimized di Linux, yaitu Cyberpunk. Sisanya GPD Win 4 lebih unggul. Kemudian pas kita naikin TDP-nya ke 20 watt, barulah power sebenarnya dari chip 6800U ini keluar, dan perbedaannya jadi jauh lebih signifikan. So yes, gue harus akuin performa dari chip AMD Ryzen 6800U di GPD Win 4 ini lebih oke dibanding Steam Deck dengan ukuran juga yang jauh lebih kecil. Nah, satu yang gue mungkin ngutang sama kalian adalah soal benchmark dengan eGPU. Nah, kebetulan kan si GPD Win 4 ini kompatibel dengan eGPU lewat port USB atasnya. Kita testingin dengan RTX 3080, dan kalau kalian bisa lihat ya, ini dimain di GTA 5. GPU usage-nya itu cuma 50-60% gitu ya. Kadang-kadang ada naik ke 70%, yang mana artinya ini masih ada bottleneck. Bukan bottleneck dari CPU, tapi bottleneck-nya itu daripada si Thunderbolt-nya ya. Yang mana memang cukup terbatas dalam menyalurkan bandwidth. Gua rasa lebih sweet spot kalau kalian pakai GPU yang mungkin kayak 3060 atau 6600 XT yang secara power nggak terlalu gede gitu, karena nyalurin ke si GPD Win 4 lewat kabelnya itu pasti banyak istilahnya hambatan, nggak istilahnya gitu ya, nggak bisa 100% jalan power GPU-nya ke dalam si GPD Win 4 ini. Tapi ya kalau kalian pengen punya setup kayak gitu di rumah ya, dengan handheld gaming, tinggal dicolok aja di dock dengan Thunderbolt, bisa main di layar yang lebih gede, ini possible dengan si GPD Win 4 ini. So, lanjut dari segi experience sekarang. Gue langsung share aja untuk dari segi hardware. Menurut gue, tombol-tombolnya ya, buttonsnya semua oke, di padnya enak, tombol ABXY-nya juga menurut gue, walaupun kelihatan kecil, tapi ternyata pasti pakai enak. Analog nih, terutama ya, menurut gue paling oke, karena dia luwes ya. Cuma memang kita mesti tambahin kayak semacam grip gitu ya, analog grip. Ini gue beli merek Skull Candy atau apa, gue lupa, nanti gue taruh linknya aja di bawah. Ini dari segi analog jauh lebih enak dibandingkan sama yang kemarin Aya Neo Air Plus, karena di Aya Neo kemarin tuh dia geraknya terbatas banget kayak punyanya Nintendo Joy-Con ya, jadi analognya berbeda kayak gitu. Yang ini bener-bener luas, jadi kalau buat main FIFA masih enak. Yang gua kurang nyaman tuh sebenarnya bagian atas nih guys, itu tombol volume, di mana dia tuh plus minusnya tuh kebalik. Karena kan kalau kita di layar kayak gini, kita kan pencet plus itu volumenya nambah ke kanan ya, sedangkan minus itu mundur ke kiri. Sedangkan ini tombolnya yang kiri plus, yang kanan itu minus. Kemudian in terms of software sendiri, yes, ini Windows 11 ya. Jadi kayak gue bilang kemarin, tingkat kesulitannya agak lebih tinggi. Tapi karena di GPD Win 4 ini dia udah ada mouse dan udah ada trackpad-nya ya. Jadi ini bener-bener nyaman buat dipakai. Gue nggak perlu pakai lagi namanya keyboard dan mouse. Semua udah bisa ke cover di sini. Jadi convenience-nya lumayan oke ya. Cuma memang dari segi software sendiri dia nggak ada interface kayak Aya Neo, kayak Aya Space gitu, yang mana kalian bisa ngumpulin library kalian di satu. Itu bisa diakarin sih dengan kemarin tips kita, yaitu pakai Steam Big Picture, yang mana gue emang lakuin di sini. Jadi setiap kali kita udah hidupin, langsung login aja pakai fingerprint, dia langsung masuk ke Steam Big Picture kayak ala-ala di Steam Deck. Nah, untuk software bawaannya sendiri cuma ada Motion Assistant, itu buat ngatur TDP. TDP itu adalah kayak power dari CPU sama GPU-nya ya. Itu bawaannya dari si GPD. Softwarenya agak ribet menurut gua, kurang user friendly gitu ya. Jadi kita mesti kayak ngawang-ngawang karena dia tulis kayak GPU frekuensinya berapa ribu hertz dan CPU-nya berapa watt gitu. Gua rata-rata pakai di sekitar 18 sampai 20-an watt tergantung game yang dimainin.
Jadi ya maksimalnya itu bisa di 28 watt. Bisa sih di custom di 30 watt, tapi baterainya bakalan nyedot banget. Mungkin nggak sampai 2 jam udah habis gitu. Sama satu lagi dia ada namanya Wind Control, itu buat ngatur back buttonnya ini ya. Yang tadi gue bilang gue sendiri masih belum ngerti konfigurasinya, cuma kalau gue baca-baca di internet, banyak yang bilang ini bisa dipakai buat ngidupin si kayak FPS meter yang dari si MSI Riva Tuner gitu-gitu ya. Itu bisa diaktifkan pakai pencetan ini. Dan ya, overall sih dari segi penggunaan masih lebih ribet dibandingkan sama Steam Deck ya kalau kita ngomongin Windows sendiri. Cuma ya bisa diakalin, terutama udah ada keyboard dan mouse-nya ini jadi lebih convenient. Untuk segi baterai, nah seperti yang gue bilang, kalau kalian main game AAA, ya ini benar-benar depend sama gamenya sih. Itu bisa 2 jam kurang udah habis karena ya bentuknya juga tergolong kecil. Nah, untuk satu game FIFA sendiri, kemarin gue main yang 6 menit match-nya ya, jadi total mungkin 15 menit, itu bisa berkurang sekitar 15, hampir 18-20% gitu. Itu tergantung banget sama game yang dimainin intinya, jadi ya tergantung kalian demen main game apa. Mungkin kalau kalian main game-game yang kayak emulation yang butuh watt-watt kecil, menurut gua ini masih bisa oke. Cuma ya better harus siap power bank atau siap charger buat dibawa kemana-mana. Nah, untuk chargingnya sendiri nih gua tes bisa sampai maksimal 85 watt ya, walaupun memang bawaannya sendiri chargingnya ini cuma 65 watt. Oke guys, gue pengen bahas satu kasus daripada si GPD Win 4 ini ya, karena kemarin ini cukup banyak dibahas di forum, jadi gue pengen infoin aja juga ke kalian. Jadi si GPD itu ngeklaim kalau layarnya ini tuh adalah layar native landscape. Native itu artinya ya bawaannya emang layar tidur ya. Tapi ternyata layarnya ini tuh bukan native landscape, karena panelnya ini panel smartphone ya. Panel smartphone tuh rata-rata vertikal kan, portrait gitu. Dan ini memang terjadi di semua handheld tuh rata-rata layarnya masih portrait. Jadi si GPD itu kayak pakai semacam workaround cara biar panelnya ini didetek sistem sebagai landscape. Cuma memang masih belum sempurna penerapannya gitu ya. Jadi ada problem di implementasinya yang bikin layarnya ini flickering waktu main game di 60 Hz. Nah, solusinya di komunitas juga menemukan kalau kita tuh bisa pakai namanya CRU, Custom Resolution Utility ya. Dimana kalau kalian cek nih, gue taruh aja settingannya di sini ya. Itu kalian ikutin aja settingannya dan kalian hapus settingan bawaan yang 60 Hz dan set ke 59,2 Hz. Itu yang gue pakai di sini dan sekarang udah aman, udah smooth. Sebelumnya kalau kita main kayak main FIFA 60 Hz, itu tuh flickering gitu layarnya, kayak nggak smooth kayak standar 60 Hz. Nah, dengan pakai si CRU ini, solusi ini udah bisa lebih aman. Cuma ya kalian mesti setting setiap game pas kalian mainin itu harus diturunin ke 59 Hz atau kalian bisa pakai settingan window borderless gitu. So, yes, I think itu guys pembahasan buat GPD Win 4. Overall, ini bisa dibilang best Windows handheld yang gua temuin saat ini ya. Dan gue bisa rekomen walaupun tadi ada kekurangannya juga. Dan ya memang akan ada Asus ROG Ally just around the corner. Tapi again, Asus itu kayak gue bilang, dia pakai Windows tapi dia nggak ada trackpad ataupun nggak ada keyboard. Jadi itu bakal sedikit merepotkan gue rasa nanti. Tapi ya kita lihat aja, performanya sih katanya bakalan gila banget. Memang performa daripada 6800U ini ya masih kayak pas-pasan buat main game AAA di settingan ya 30, 40, sampai 60 Hz gitu. Ada beberapa bisa, ada beberapa yang nggak bisa. Tapi intinya ya kalau kalian beli yang mini gaming PC, ya mini handheld kayak gini berbasis Windows, keyboard dan trackpad itu sebuah keharusan karena interface-nya Windows itu susah kalau kalian pakai touchscreen aja. Kalau ditanya better mana sama Steam Deck, menurut gua ada plus minusnya. Plusnya yang pertama adalah kalian bisa mainin semua library game yang ada di Windows ya. Epic Game bisa, Xbox Game Pass, semua game library, terutama mungkin Epic yang sering banyak game gratisan ya. Kalian bisa mainin di sini, sedangkan di Steam Deck itu nggak bisa di-download ya, walaupun bisa main secara cloud. Jadi kayak FIFA juga itu nggak bisa di Steam Deck, kita bisa mainin di sini. Sebenarnya ya kayak tujuan gua beli ini buat main FIFA sebenarnya gitu guys. Main FIFA di mana aja gitu kan. Cuma memang dari segi Steam Deck sendiri ya pasti masih lebih gampang, UI interface-nya mesti lebih kayak konsol ya, seperti yang gue bilang dari segi tingkat kesulitan, kayak konsol itu paling gampang, tengah-tengah ada Steam Deck yang agak sulit ya, Windows kayak gini. Cuma di sini GPD Win 4 dengan adanya keyboard dan trackpad tadi ini benar-benar memudahkan, kayak kalian bisa berinteraksi sama unit ini tuh sebagai kayak PC, kayak laptop kayak gitu. Cuma memang yang perlu dipertimbangkan lagi adalah dari segi garansi ini nggak ada jaminan ya. Walaupun memang ini gue beli langsung dari GPD-nya.
Ya cuma kalau ada kenapa-kenapa pasti repot karena dari Indonesia buat ngirim keluar, terus nanti dari keluar dikirim lagi ke sini, kena pajak lagi segala macem ya. Intinya mesti dipikirin lagi aja kalau kalian bukan advance atau power user yang bener-bener ngerti ya. Mungkin gua nggak saranin, tapi kalau kalian pengen coba-coba ya silahkan gitu kan. Jadi balik lagi ke keputusan kalian masing-masing aja. Dan ngomongin pajak dan lain-lain, yes, gue beli ini kemarin di Indiegogo itu sekitar 800 US dollar, sekitar 12 juta. Sama pajak dan lain-lain sekitar 13 jutaan lah ya harganya ya. Nah di Indonesia sendiri juga udah ada yang jual, itu sekitar 14 jutaan lebih sedikit. Jadi ya sedikit lebih mahal, tapi memang gue kan belinya kemarin pas campaign ya, pas lagi harga early bird, jadi sedikit lebih murah. Cuma ya nggak murah-murah banget sih, memang tetap mahal juga. Kayak ya masih bisa dibilang harganya karena impor mungkin agak mahal, dan ya ROG Ally katanya juga sebentar lagi bakal dirilis dan harganya gue yakin mungkin bisa lebih murah sih katanya gitu ya. Jadi ya susah sih ngomongnya worth it atau enggak aja. Tapi buat gue sekarang gue happy sama device ini. Itu yang gue rasa gue bisa sampaikan, karena kalau gue nggak compare terus ya nggak bakal selesai guys, karena di ujung jalan sana tadi pasti ada yang lebih bagus lagi, teknologi ya pasti kayak gitu, and comparison is a thief of joy. Jadi syukurin aja kalau kita udah punya, dan ya gue sih bakal happy aja karena gue cuma main FIFA di sini. Tapi kalau kalian yang mungkin main game lain dan butuh power lebih, ya ada pilihannya sebentar lagi di Indonesia resmi. Dan ya itu sih, semoga videonya bermanfaat guys. Thank you semua yang udah nonton. Jadi kalau kalian ada pertanyaan lagi seputar tadi handheld gaming console, atau kalian pengen dibuatin video-video apa gitu, let me know aja di komen di bawah. Dan kalau kalian suka video handheld gaming device kayak gini, bantu dengan klik tombol jempol, jangan lupa juga subscribe dan hidupin notification-nya. Itu aja, nama gue Malvin, I'll see you guys on my next video. Ciao. Pegel juga pegang ini tadi. Berat cuy, cuma ya ini ergonomisnya agak kurang sih. Mesti cetak si gripnya deh.